Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live I love you, will heaven hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live I love you, will heaven hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white, yeah, yeah. Na 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 na, so beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did, yeah. And if she falls in love with Selamat siang dan selamat datang dalam ruang ibadah ini. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan itu yang dirasakan oleh kedua saudara kekasih, Yuda dan Eva. Dengan langkah pasti dan penuh cinta kasih, mereka boleh mengatur langkah memasuki hadiratnya untuk menerima pemberkatan perkawinan kudus pada hari ini. Adapun rangkaian acara, yang pertama pembukaan, kedua prosesi pengantin memasuki ruang ibadah, ketiga ibadah yang akan dipimpin nantinya oleh Pendeta Abigail Tangke Parung STH MM. Keempat, ungkapan hati dari keluarga. Kelima, doa syukur. Keenam, sesi foto. Dan ketujuh, istirahat penutup. Masuk dalam acara yang kedua, prosesi pengantin memasuki ruang ibadah. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pada siang ini kita ada di tempat ini, di rumah Tuhan. Bukan karena kebetulan, tetapi karena Tuhan sendiri yang memperjumpakan kita satu dengan yang lain.
hari ini adalah hari yang bahagia atau hari yang istimewa. Hari ini di mana dua hati, dua keluarga akan dijadikan satu di dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan yang telah memulai kisah kasih antara Yuda dan Eva, Dia jugalah yang akan menyempurnakan kasih itu di antara kedua saudara atau anak kekasih kita. Karena itu, mari dengan penuh sukacita kita sambut kedua mempelai yang berbahagia hari ini, saudara atau anak kekasih kita, Yuda dan Eva. Kedua mempelai, orang tua dan saudara dipersilahkan memasuki ruang ibadah.
Saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari Minggu berturut-turut bahwa bila tak ada halangan, Saudara Yeremia Gabriel Triyuda dengan Saudari Eva Allah Padang STH akan diberkati dan diteguhkan dalam nikah pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan nikah akan dilaksanakan dalam ibadah saat ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Sidang jemaat, kedua mempelai dan keluarga, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Dan bagimu juga. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana, telah menunjukkan dengan berkat-Nya bahwa Ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian, mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah percobaan hidup. Ya Tuhan, pada hari ini
kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagai perintah mengasihi yang saya pilih dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Firman Tuhan berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Perintah baru. Silakan duduk. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca, saya pilih dari Kejadian 28. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita tunduk kepala, mohon bimbingan Roh Kudus agar firman-Nya boleh kita mengerti. Mari berdoa. Agung dan semarak karya-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan itu dapat kami saksikan di hari ini melalui anak kekasih saudara kami Yuda dan Epa. Mereka boleh ada di pelataran-Mu yang kudus ini, bersama dengan kedua belah pihak orang tua dan keluarga, bahkan sidang jemaat. Kami bersyukur atas kesemarakan yang luar biasa dalam perkawinan ini, dan melandasi perjalanan yang akan ditempuh oleh Epa dan Yuda. Kami akan membaca sebagian kecil dari firman-Mu. Ya Roh Kudus, baharui batin kami. Persiapkan kedua mempelai, keluarga bahkan kami sekalian, untuk dapat menerima berita firman-Mu. Bagaimana kami melihat masa depan kami dalam tuntunan kasih Tuhan, terlebih dalam sebuah keluarga anugerah Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi saluran pemberitaan-Mu hari ini. Kiranya kebenaran firman-Mu boleh disampaikan dan kami boleh dituntun untuk dapat menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa, terima kasih Engkau sudah mengantar kami. Boleh ada di pelataran-Mu, berkatilah kami, agar dalam ibadah pemberkatan perkawinan anak kekasih Epa dan Yuda ini, kami semua dikenyangkan oleh firman Tuhan.
Berfirman-Lah ya Tuhan, kami telah sedia mendengar. Ampunkan dosa kami, layakkan kami. Di dalam Kristus firman yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan Kejadian 28 ayat 10 sampai 22 demikian. Mimpi Yakub di Betel. Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu di tempat itu dan memakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ia kemudian bermimpi. Tampaklah sebuah tangga didirikan di bumi yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah naik turun di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham kakekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan menyebar ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di bumi, di muka bumi, akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Yakub bangun dari tidurnya, lalu berkata, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Inilah pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya sebagai tugu. Lalu menuangkan minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, sedangkan dahulu nama kota itu Luz. Lalu Yakub bernasar, jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita, berbahagialah setiap keluarga, kalau firman Tuhan menjadi pedoman dalam menjalani segala keadaan hidup. Firman Tuhan berkuasa menyempurnakan kebahagiaan buat kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, kedua mempelai dan keluarga, Shalom. Ada sukacita? Pak Yuda, ada sukacita? Oke, baik. Kalau kita membaca Amsal pasal 29 ayat 18, di situ dikatakan, bila tak ada wahyu atau visi, penglihatan ke depan, mimpi ke depan, maka menjadi liarlah rakyat. Artinya tanpa visi atau mimpi, sebuah bangsa atau komunitas atau persekutuan akan kehilangan arah dan kemudian binasa. Prinsip yang sama berlaku untuk sebuah rumah tangga atau keluarga. Yuda dan Epa, kita sudah sepakat dalam pastoral saudara bahwa Tuhan mempertemukan saudara dan mempersatukan hari ini sebagai suami dan istri. Itu bukan
sebuah kebetulan. Supaya ini juga diketahui oleh keluarga bahwa Epa dan Yuda sepakat pertemuan mereka, percintaan mereka, perjalanan, dan hari ini akan memasuki perjalanan bersama dalam rumah tangga itu bukan secara kebetulan. Tetapi kami sepakat bahwa Tuhan punya rencana khusus. Tuhan bukan hanya ingin saudara bahagia secara pribadi, tetapi Tuhan ingin memakai saudara, memakai rumah tanggamu, keluargamu menjadi alatnya. Paling tidak menjadi terang dan garam. Lalu pertanyaannya adalah untuk menjadi terang dan garam, apa jaminan yang harus menjadi pegangan kita untuk menjalani kehidupan ini? Saudara-saudara, tema kita hari ini, cinta yang tak pernah pergi, setia yang tak pernah usai. Ini tema yang terinspirasi dari ayat 15 bacaan kita. Mungkin lebih bagus saya baca kembali ayat 15. Firman Tuhan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ya, saya garis bawahi dalam ayat 15 ini, aku tak akan meninggalkan engkau. Keluarga dan jemaat Tuhan, saudara-saudara, kedua mempelai yang kekasih, untuk Yuda dan Epa, sekali lagi saya mau tanya, apakah saudara merasa bahagia hari ini? Sangat? Ya. Bahagia, oke. Tentu bahagia, mengapa? Bapak ibu saudara-saudara, orang tua, 7 tahun mereka pacaran. Oh, 7 tahun. Dan 7 tahun, hari demi hari mereka bermimpi sekiranya bisa memasuki rumah tangga. Dan inilah alasan Epa dan Yuda hari ini berbahagia. Karena mimpi mereka boleh terwujud, masuk rumah tangga. Artinya stasiun kehidupan lama mereka, yaitu masa lajang, akan ditinggalkan hari ini. Dan Epa, Yuda, kamu memulai perjalanan berdua dalam rumah tangga, dalam perkawinan ini sebagai suami istri. Suami istri itu hubungan yang paling dekat, lekat. Hubungan kalian dengan orang tua itu punya jarak lagi. Tapi hubungan Epa dan Yuda hari ini dipersatukan sangat-sangat dekat. Saya biasa mengatakan dalam pastoral, tidak ada sehelai benang pun membatasi kalian kalau sudah menjadi suami istri. Dan kita tahu persis bahwa perjalanan perkawinan tidak lepas dari yang namanya kerikil-kerikil tajam. Kerikil atau batu bisa menggoyahkan kesatuan dalam perkawinan, bisa menggoyahkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Tetapi dalam perikop yang kita baca hari ini, kita melihat perjalanan yang sedang ditempuh oleh Yakub. Perjalanan yang tidak pasti. Yakub pergi dari Berseba menuju ke Haran. Tidak ada teman, dia sendiri. Tentu dia takut, dia lelah. Dibuktikan dengan dia tidur. Dan dia tahu masa depannya tidak pasti. Karena apa? Saat itu ia sedang melarikan diri dari murka kakaknya Esau. Namun dalam pergumulan yang berat, di dalam kesendiriannya, di dalam kesunyian yang dialami,
di Betel, di tempat dia membaringkan tubuhnya yang sudah lemah, lelah. Apa yang terjadi? Tuhan datang menjumpainya. Dan Tuhan tidak hanya datang memperlihatkan wajahnya kepada Yakub, tetapi Tuhan memberikan sebuah janji kudus. Di ayat 5 bacaan kita tadi yang saya sudah baca kembali. Ayat 15. Tolong perhatikan di Alkitab elektronik atau Alkitab buku saudara. Ayat ini saya sarankan kepada Epa dan Yuda kita sekalian harus menjadi fondasi bagi perjalanan yang sedang kita tempuh. Fondasi terbaik bagi perjalanan yang sementara saudara Yuda dan Epa tempuh hari ini. Mengapa? Karena Tuhan bilang di ayat ini, ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau. Itu pertama, dan kedua Tuhan bilang, aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Yuda seorang pelaut, kemanapun berlayar, Tuhan bilang hari ini, aku melindungi engkau. Yang ketiga Tuhan bilang di ayat 15, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan ini komitmen dalam perjalanan rumah tangga. Nanti saudara akan berdiri mengikrarkan janji atau komitmen bahwa saudara akan saling setia, menjaga, menjalani kehidupan rumah tangga. Jadi kalau ada yang berpisah, itu janji palsu yang telah diucapkan pada saat pernikahan. Siapa di antara kita yang pernah berjanji palsu? Ya, yang pernah bercerai kan? Sudah nyatakan janji setia. Dan itu tidak mudah karena itu ada perceraian, saudara. Karena itu dalam bacaan ini, kedua mempelai yang kekasih, 3 hal penting di ayat 15 itu memberi penekanan bagi kita bahwa Tuhan ada di setiap keadaan rumah tangga. Dan harus kita menyadari bahwa setiap kita punya kekurangan. Dan inilah yang membuat orang bercerai. Tidak setia pada janji yang pertama diucapkan pada saat memulai perjalanan rumah tangga. Mengapa? Karena dalam rumah tangga itu bisa terjadi perbedaan pendapat. Ada ego, suami istri bisa sewaktu-waktu muncul. Dan saat ini untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu kita diingatkan oleh firman Tuhan. Bahwa Yuda, Epa, kita semua berjalan tidaklah sendiri. Kalian tidak hanya berdua, tetapi Tuhan ada. Kalau Tuhan ada, mau dia apa dia? Libatkan Tuhan dalam segala keadaan rumah tanggamu. Dia sudah hadir. Kehadirannya akan memberi kekuatan, akan memberi damai sejahtera, akan memberi kasih, dan jalan keluar di setiap masalah. Itu Tuhan hadir, itu dia jaminkan di ayat 15 bacaan kita. Karena itu Yuda dan Epa, sebagai suami istri kalian juga dipanggil. Selain melibatkan Tuhan, itu poin pertama. Yang kedua, untuk saling melindungi. Suami wajib melindungi istri dengan kasih dan rasa aman. Istri wajib melindungi suami dengan rasa hormat dan dukungan. Yana di tengah-tengah ke dipegau ite lan katuan tananan dapo. Maka rumah tangga adalah tempat teraman di dunia ini. Tapi banyak orang dalam rumah tangganya neraka. Itu tadi persoalannya, tidak melibatkan Tuhan dan tidak saling melindungi. Itu yang terjadi. Sehingga riak-riak yang ada dalam rumah tangga itu besar kemungkinannya membuat perceraian.
Kalau kita libatkan Tuhan dan kita saling melindungi, suami istri saling melindungi, maka rumah tangga adalah tempat teraman di dunia. Tempat untuk berbagi keluh kesah tanpa takut dihakimi, dan semakin hari cinta semakin bertumbuh. Bukan semakin hari kata-kata yang tidak bagus didengar kemudian bertambah-tambah. Saudara-saudara, sadar, harus kita sadari di dunia ini banyak badai. Sekarang ini badai ekonomi itu sangat menantang. Walaupun uang bukan pertama-tama menjadi jaminan kebahagiaan dalam rumah tangga, tapi ekonomi uang cukup menjadi satu pilar menentukan rumah tangga bahagia. Banyak sekarang di dunia ini godaan-godaan. Melalui handphone 24 jam bisa kita tergoda. Dan akhirnya disayu pantolo na mama malengkan deutan na sang banua. Karena tergoda dengan godaan-godaan yang sedang hadir. Nah, karena itu Eva dan Yuda jadikanlah Tuhan sebagai perisai pelindung. Sebab dia sendiri sudah berjanji akan melindungi dan menjaga saudara, menjaga kita. Tuhan berfirman, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Betul-betul dia akan menyatakan kesetiaan menjagai kita tanpa batas dalam hidup ini. Nah, Eva, Yuda, sebentar kalian akan mengucapkan janji dalam perkawinanmu ini, komitmen. Itu adalah perjanjian yang kudus di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Jadi jangan kita main-main dengan janji kudus yang telah kita berdiri, kita ucapkan sebagai sebuah komitmen perkawinan. Nah, karena itu kata cinta, kita tahu itu sudah mengantar saudara memasuki perkawinan hari ini. Tapi cinta itu bisa berubah seiring perjalanan waktu. Tetapi setia adalah sebuah keputusan kehendak. Bayangkan Tuhan berkomitmen tidak akan pernah meninggalkan Yakub. Bahkan ketika Yakub dalam masalah yang berat, ada kesalahan yang memburu-buru Yakub, tapi Tuhan hadir dalam keadaan itu akan melindungi dia. Sampai masa yang akan datang, Tuhan akan mengantar kembali pada tanah di mana dia ada, di Betel. Nah, kadang dalam perkawinan kita mulai ragu ketika istri atau suami wajahnya mulai keriput, ke tingkoron milindota. Yang mo to ya tu kamu to malompo da ami drop bang diet. Sebab langsung budak keriput to. Saudara Yuda dan Eva, janji perkawinanmu hari ini yang saudara akan ucapkan sebentar bukan kontrak kerja di antara kalian. Kontrak kerja itu ada masa berlakunya 5 tahun atau 10 tahun. Tetapi janji perkawinan saudara itu seumur hidup. Sepanjang hidup. Karena itu saat mulai mungkin suami atau istri berdiri, lututnya mulai goyang, atau rambut mulai memutih, kekuatan mulai merosot. Ketika tantangan hidup menguji perjalanan rumah tangga, ingat, janji inilah yang akan terus mengikat kalian
untuk tetap berpegang tangan erat menjalani perjalanan saudara. Sehingga rumah tanggamu benar-benar dibangun sebagai Betel atau rumah Allah. Itu respon terbaik dari setiap orang yang diberkati oleh Tuhan. Membangun rumah tangganya sebagai Betel atau rumah Tuhan. Rumah di mana memang tidak lepas dari pergumulan, tapi di situ kita selalu panggil Tuhan. Di ayat 18 sampai 22 bacaan kita, respon Yakub setelah menerima karunia Allah. Apa responnya? Karunia Allah kepadanya itu janji Tuhan kepadanya. Apa yang Yakub lakukan? Dia mengambil batu tempat meletakkan kepalanya tadi malam, lalu mendirikan tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Jadi orang Toraja yang rapasan sundun, kalau meninggal itu di riuksan batu, di pabendanan batu, itu tugu peringatan. Tapi Yakub dalam bacaan ini mendirikan tugu peringatan karena Tuhan hadir menyertai dalam pergumulan yang berat. Dan Yakub menamai tempat itu Betel, tempat rumah Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara keluarga Epa dan Yuda, setiap kali saudara berhasil melewati badai atau juga menerima berkat dalam rumah tanggamu, ingatlah untuk bersyukur. Karena di sini juga bisa potensi membuat kita ketika kita lalai merespon pertolongan dan perlindungan Tuhan dalam hidup ini. Di situ juga bisa rentan untuk menghancurkan kita. Yakub berkomitmen untuk memberikan 1/10 dari hasil hidupnya untuk Tuhan. Bagaimana dengan kita, kebiasaan kita memberi persembahan ketika kita sudah mendapatkan tuntunan dan pertolongan Tuhan? Masih adakah persembahan perpuluhan? Ingat saudara bahwa rumah tangga yang diberkati adalah rumah tangga yang mau menjadi saluran berkat bagi sesama, bagi gereja. Karena itu saudara, berjalanlah masuk ke bahtera perkawinanmu hari ini dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan terus melindungi, memberkati, dan menjaminkan kesejahteraan bagi saudara. Bahkan berkatnya dijaminkan kepada saudara. Karena itu teruslah bersyukur kepadanya. Selamat menempuh perjalanan ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan amin. Firman Tuhan. Berbahagia tiap rumah tangga kita nyanyikan untuk merespon firman Tuhan. Mari bersama-sama kita tunduk kepala, kita ikrarkan doa Bapa kami yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amanat perkawinan. Mempelai laki-laki dan perempuan, Saudara Yeremia Gabriel Triyuda dengan Saudari Epa Alak Padang, sarjana teologi. Dalam nikah Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah, kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya dan bekerja sama dalam pengasihan serta tolong-menolong dalam keperluan hidup. Kedua mempelai disilakan berdiri. Mempelai laki-laki Saudara Yeremia Gabriel Triyuda, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan Saudari Epa Alak Padang, sarjana teologi, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu Saudara Yeremia Gabriel Triyuda dan dengan Saudara Epa Alak Padang, sarjana teologi, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai senantiasa dan anugerah dari Dia dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Disilahkan kedua mempelai berjabat tangan dan menjawab pertanyaan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saudara Yeremia Gabriel Triyuda, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Saudari Epa Alak Padang, sarjana teologi, yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu, karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Saudari Epa Alak Padang, sarjana teologi, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Saudara Yeremia Gabriel Triyuda yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu, karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Karena itu, taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Silakan berlutut.
melakukan Mazmur 134 baitnya yang ketiga. Kiranya dunia alammu beranugerah, beri dari Sion yang teguh berkatnya pada jalanmu. Tak berujung, tak terpangkal, menjadi tanda bagi kalian hari ini bahwa kalian sudah mengikat kami setia dalam perkawinan saudara. Karena itu Eva ambillah cincin dan menikah manis suami kekasih saudara. Yeremia Gabriel Triyuda. Cincin ini adalah tanda komitmenku dan janjiku untuk selalu mengasihimu, menghormatimu, dan dampingimu dalam suka maupun duka. Yuda, ambil cincin ini, pasang di jari manis istri kekasih saudara. Eva Lapadang, cincin ini adalah tanda komitmenku dan janjiku untuk terus mengasihimu, menghormatimu, dan mendampingimu dalam suka maupun duka. Di tangan saya ada Alkitab dan juga surat nikah yang akan kami serahkan kepada anak kekasih saudara Yuda dan Eva. Alkitab menjadi cermin hidup saudara dalam menjalani perjalanan rumah tangga. Kita tahu bahwa banyak tantangan pergumulan dialami. Alkitab adalah jalan keluar. Baca dan baca. Ada hikmat yang Tuhan akan berikan. Bahkan keselamatan berkat akan dikaruniakan kepada saudara. Dekatlah sama Tuhan melalui firman-Nya. Dan surat nikah ini membuktikan bahwa hari ini mereka telah diberkati di Jemaat Beringkanaya dalam pelayanan Jemaat Beringkanaya. Karena itu Eva dan Yuda, terimalah Alkitab nikah ini dan surat nikah saudara.
untuk digunakan sebagaimana mestinya dalam perjalanan yang akan ditempuh. Tuhan memberkati. Silakan duduk keluarga dan juga orang tua. Dalam percakapan kami, mereka berdua, Eva dan Yuda, sangat rindu untuk menyatakan terima kasih kepada orang tua. Mereka mengatakan kami telah dibesarkan, kami telah dituntun dengan baik, boleh ada sebagaimana, ada seperti ini memasuki perkawinan mereka dengan kudus. Itu karena doa-doa dan pemeliharaan perawatan dari orang tua. Karena itu saya silakan Yuda dan Eva ke orang tua untuk menyatakan tanda terima kasih.
persembahan syukur keluarga dan pengantin. Mari kita satukan hati kita naikkan doa syukur, kita berdoa. Tuhan pohon kehidupan dan pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu sebab Epa dan Yuda telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan, mereka tak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Persembahan pujian dengan kasih disilahkan kepada paduan suara Mahanaim Jemaat Biringkanaya kelompok 1. Dengan kasih disilahkan. Dan bersiap paduan suara PKBGT Jemaat Biringkanaya.
Iya, setelah PKBGT Jemaat Bringkanaya juga disilahkan PWGT Klasis Makassar Timur.
paduan suara PWGT kelas.
kita akan menyatakan syukur kita melalui persembahan dan mengiringi persembahan kita lakukan besarlah untukku. Jika Yesus
secara berturut-turut persamaan pujian dengan kasih disilakan. Yang pertama, paduan suara jemaat Wiringkanaya, paduan suara GWPT jemaat Wiringkanaya, guru-guru sekolah minggu jemaat Wiringkanaya, paduan suara laki jemaat Wiringkanaya, dan yang terakhir vokal guru alona jemaat laki Wiringkanaya.
guru sekolah minggu. Tidak ada. Tidak. Tidak. Oh iya. Baik. Paduan suara jemaah ulang ragi Kanaya dan yang terakhir vokal grup Alona dari ulang ragi juga.
Mari kita bersama-sama dengan kedua mempelai kita bawa harapan hidup kita kepada Tuhan dalam doa syafaat mari berdoa. Bapa yang baik, Allah kehidupan kami sumber segala berkat dan pengasihan. Tak henti-hentinya kami memuliakan Dikau dalam persekutuan pemberkatan perkawinan bagi anak kekasih saudara kami Yuda dan Epa. Karena Tuhan sudah memberi kesempatan yang begitu indah, kami boleh bersama-sama dengan kedua mempelai mempersembahkan kehidupan rumah tangga mereka dalam tuntunan kasih-Mu. Dan berkat-Mu telah Engkau nyatakan, kami mohon Tuhan firman-Mu yang telah kami terima
Terus Engkau uraikan dalam mata iman setiap kami, bahkan menjadi pedoman bagi Yuda dan Epa melanjutkan perjalanan dalam rumah tangga yang ramai ini. Bapa, kami mohon kiranya kedua belah pihak keluarga, orang tua, saudara terus mendukung Yuda dan Epa, memberi petua-petua yang dibutuhkan agar mereka semakin bertumbuh dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang Tuhan telah berkati hari ini untuk Epa dan Yuda. Kami berdoa untuk pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan melengkapi senantiasa Epa dalam mempersiapkan diri. Jika Engkau berkenan, Engkau panggil menjadi hamba-Mu di tengah-tengah pelayanan gereja Toraja. Bahkan anak saudara kami Yuda dalam tugas pelayanan sebagai pelaut, Tuhan terus jauhkan dari mara bahaya, tuntun untuk terus berkarya, sehingga dimanapun kapanpun perlindungan-Mu dan kasih-Mu selalu dialami. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu akan resepsi perkawinan mereka sebentar malam di Hotel Dalton. Seluruh panitia undangan jemaat yang diharapkan oleh keluarga untuk hadir bersama-sama untuk memberi doa restu dan menyempurnakan kebahagiaan Yuda dan Epa pada resepsi perkawinan mereka. Tuhan campur tangan di dalamnya, berkati pihak hotel dan semua undangan agar mereka boleh hadir untuk bersama-sama bergembira menyaksikan kebaikan Tuhan dalam perjumpaan anugerah-Mu, kesatuan Yuda dan Epa hari ini. Bapa surgawi, berdoa untuk segenap keluarga yang boleh datang dari berbagai tempat setelah menyaksikan perkawinan, pemberkatan dan resepsi dari Yuda dan Epa. Tentu mereka akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Jaga dan lindungi mereka di perjalanan, jauhkan dari mara bahaya. Biarlah kiranya mereka boleh tiba ke tempat tujuan teristimewa keluarga Yuda yang akan kembali ke tempat di mana Tuhan memberi kesempatan untuk kedua orang tua melanjutkan perjalanan hidup. Tuhan berkati dalam pekerjaan, dalam usaha. Biarlah kiranya mereka dapat menyaksikan bahwa tidak hanya hari ini Tuhan menyatakan pertolongan dan pemeliharaan-Mu bagi mereka, tapi perjalanan hidup mereka selanjutnya dalam tugas pekerjaan dalam rumah tangga. Mereka terus melihat bahwa tangan-Mu terentang menolong setiap waktu. Ya Bapa di sorga, segala harapan hidup dari keluarga yang terbentuk hari ini melalui Yuda dan Epa ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Tuhan dahului senantiasa. Biarlah harapan-harapan Yuda dan Epa senantiasa terlaksana hanya karena pertolongan dan pemeliharaan-Mu. Seperti janji-Mu melalui firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan keluarga yang baru terbentuk, bahkan kami sekalian dalam menjalani kehidupan anugerah-Mu ini. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberi kesempatan bagi kami semua, kedua mempelai, kedua belah pihak orang tua dan sanak saudara, boleh mengambil peran yang baik untuk pemberitaan Injil melalui persembahan yang telah dikumpulkan. Mari Tuhan Engkau berkati itu agar boleh digunakan dengan baik dalam penata layanan jemaat Beringkanaya yang masih ada pada keluarga yang baru terbentuk, kedua belah pihak orang tua sanak saudara, bahkan jemaat-Mu yang hadir. Tuhan berkati berkat-berkat-Mu yang Kau percayakan bagi kami. Beri hikmat kepada kami untuk mengelolanya dengan bertanggung jawab, agar semua cukup kami pakai dalam semua keperluan hidup. Kami boleh melihat keajaiban Tuhan selalu nyata, mencukupkan apa yang kami butuhkan dalam menjalani hidup ini. Berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan berkati. Beri hikmat kepada mereka untuk mengatur roda pemerintahan. Berkati bangsa negara kami ciptakan kedamaian-Mu dalam bangsa dan negara ini, agar kami anak-anak-Mu, gereja-Mu terus hadir untuk memberitakan Injil-Mu di tengah-tengah kehidupan bersama. Ya Tuhan,
jika sebentar ibadah pemberkatan perkawinan Epa dan Yuda ini boleh selesai, kami akan kembali ke rumah masing-masing, bahkan kedua belah pihak, keluarga dan mempelai akan mempersiapkan diri menuju ke hotel. Tuhan tuntun berkati persiapan mereka menjelang resepsi perkawinan. Biarlah acara yang telah disusun dengan baik boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan juga ketika mereka akan mencatatkan nikah perkawinan mereka ini untuk dicatat oleh bangsa negara, Tuhan berkati, biarlah semua pelaksana, orang tua dan wakil keluarga, kedua mempelai boleh menyatakan janji untuk tetap menjalani kehidupan dalam kesatuan yang utuh, untuk mempermuliakan nama Tuhan dan terus menjadi alat berkat di tengah-tengah kehidupan anugerah Tuhan. Peliharakan kehidupan kami semua dan semua yang telah melibatkan diri dalam pelayanan-Mu pada saat ini. Mari Tuhan, Engkau terus berkati kami, beri kekuatan, memberi diri dan waktu kami Tuhan pakai dalam setiap pelayanan. Boleh kami lakukan dengan penuh sukacita. Inilah doa seru sembahyang kami, sukacita kami, kebahagiaan kami bersama dengan Yuda dan Epa. Sempurnakan Bapa, karena semuanya kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang adalah Tuhan dan pemimpin pelindung hidup kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita dengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Saya baca dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21 sampai 22. Firman Tuhan berbunyi, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Amin. Firman Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Saudara-saudara, pergilah dan teruslah meyakini bahwa dalam apapun kehidupan kita, dalam perjalanan yang kita tempuh, terlebih kepada Yuda dan Epa, yakinlah Tuhan selalu melindungi saudara. Karena itu arahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Keluarga hidup indah menutup akta liturgi pemberkatan pada siang hari ini. Keluarga hidup indah, bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin.
silakan duduk. Ibadah pemberkatan pada siang hari ini telah selesai. Bapak Ibu yang dikasihi